Selamat pagi kepada semuanya, kepada Bapak Ibu. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka seminar proposal ini. Yang terhormat Ibu Magdalena Simanjorang, selaku pengganti dosen pembimbing dan moderator pada acara ini. Yang terhormat kepada Bapak Friklus Yanturi MKOM selaku pembanding 1, yang terhormat kepada Bapak Roy Fandisiaan MKOM sebagai pembanding 2. Dan yang kami banggakan mahasiswa kami atas nama Michael, NIM 170121188. Pada hari ini, hari Sabtu 24 April 2021, resmi dilaksanakan seminar proposal atas nama Michael dengan NIM 120121188 dengan judul skripsi penerapan metode certainty vector pada sistem pakar diagnosa penyakit hama pada tanaman bonsai. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Magdalena Simanjorang MKOM untuk memimpin acara seminar proposal ini dan memberikan teknisnya. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Pak Yuda yang telah memberikan kesempatan untuk mengambil alih kegiatan pelaksanaan seminar proposal pada hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Pembanding, Bapak Friklus Yanturi MKOM, dan Bapak Roy Siahaan, dan selamat pagi juga kepada Mikael. Nah, hari ini akan dilaksanakan seminar proposal atas nama Mikael dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Sulindawati MKOM yang kebetulan berhalangan hadir pada hari ini, dan saya ambil alih. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan dulu di sini teknis daripada pelaksanaan seminar proposal kita pada hari ini. Untuk yang pertama, waktu yang diberikan kepada Mikael sebanyak 7 menit. 1 menit untuk membuka seminar proposal, 5 menit untuk menyampaikan presentasi, dan 1 menit nanti untuk menutup ya, memberikan ucapan terima kasih kepada dosen pembanding. Dan kepada masing-masing Bapak pembanding diberikan waktu 15 menit untuk setiap pembanding memberikan arahan, masukan maupun kritikan kepada Mikael. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Mikael untuk membuka kegiatan seminar proposal hari ini dan juga langsung melakukan share screen. Terima kasih. Baik, selamat pagi bagi Bapak dan Ibu. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga karena cinta dan kasih-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan seminar proposal pada pagi hari ini. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mikael, dengan NIM 170121188, dengan program studi Teknik Informatika. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sulindawati MKOM selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dari awal tahap pada skripsi ini hingga pada tahap saat ini. Adapun judul skripsi saya yaitu sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit hama pada tanaman bonsai dengan metode certainty vector. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi ini ada 4 topik poin penting. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, dan yang keempat adalah analisa dan perancangan. Baik, kita pertama kali akan masuk ke topik pendahuluan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah latar belakang, yang di mana latar belakang dari masalah ini adalah karena banyaknya pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman bonsai, sehingga pada tanaman bonsai banyak permasalahan yang menyebabkan tanaman bonsai tersebut sulit untuk dikerdilkan, batang yang busuk, hingga daun yang layu serta dimakan hama hingga pohonnya itu menyebabkan mati. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan akan rumit karena jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan kerugian yang besar kepada
para petani bonsai. Yang kedua adalah rumusan masalah. Adapun berdasarkan latar belakang tersebut, maka disimpulkanlah rumusan masalah yaitu bagaimana menganalisa hasil diagnosa dari penyakit hama pada tanaman bonsai, serta bagaimana merancang dan membangun sistem pakar untuk diagnosa penyakit tanaman bonsai dengan menggunakan metode sertenti vektor. Kemudian poin ketiga ada batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman bonsai, gejala dan solusi penanganannya. Yang kedua adalah jenis tanaman bonsai yang diteliti ini adalah tanaman pohon beringin. Yang ketiga adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sertenti vektor. Dan yang keempat adalah bahasa pemrograman yang dipakai adalah bahasa pemrograman MySQL dan PHP. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui bagaimana cara untuk merancang suatu aplikasi dan yang berguna sebagai alat bantu untuk mendiagnosa penyakit hama pada tanaman bonsai dengan dari gejala-gejala yang ada. Yang kedua adalah untuk memperoleh hasil analisa dari suatu diagnosa penyakit hama pada tanaman bonsai dengan menerapkan metode sertenti vektor. Dan yang ketiga, mengimplementasikan dan menerapkan suatu sistem pakar untuk diagnosa penyakit hama tanaman bonsai dengan menggunakan metode sertenti vektor. Dan yang keempat adalah merancang dan membangun sistem pakar diagnosa penyakit hama pada tanaman bonsai dengan memakai metode sertenti vektor. Yang terakhir poin terakhir adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penerapan metode sertenti vektor dalam perancangan dan pembuatan sistem pakar. Yang kedua adalah dapat membantu dan mempermudah para petani dan penyuluh pertaniannya khususnya tanaman bonsai dalam mengetahui penyakit hama tanaman bonsai dan solusi pengendaliannya. Yang poin ketiga, pengimplementasian dan penerapan metode sistem sertenti vektor pada sistem pakar ini diharapkan dapat mempermudah mendiagnosa penyakit hama tanaman bonsai dengan tanpa memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Yang poin terakhir adalah perencanaan atau pembuatan suatu sistem pakar diagnosa penyakit hama tanaman bonsai ini diharapkan mampu dapat menjadi manfaat bagi Dinas Pertanian, Tanam Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian masuk lagi ke landasan teori. Adapun landasan teori memiliki di presentasi ini ada 7 poin penting. Yang pertama adalah teori tentang sistem pakar. Yang kedua adalah teori tentang tanaman bonsai. Yang ketiga adalah teori tentang metode sertenti vektor. Yang keempat adalah teori UML atau Unified Modeling Language. Yang kelima adalah basis data atau database. Yang keenam adalah PHP atau Hypertext Preprocessor. Yang tujuh adalah MySQL atau MyStructure Query Language. Selanjutnya ada metode kerangka metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah kerangka kerja penelitian, yang di mana kerangka kerja penelitian adalah sejumlah langkah-langkah atau pembuatan ide atau asumsi yang digunakan untuk mengorganisasikan dalam pembuatan tentang sesuatu atau situasi. Yang kedua adalah uraian kerja. Uraian kerja dapat kita lihat pada gambar di samping yang di mana ada analisa masalah. Setelah kita menganalisa masalah, kemudian masuk ke proses pengumpulan data. Setelah kita melakukan proses pengumpulan data, kita masuk ke proses analisis metode sertenti vektor. Setelah kita melakukan analisis metode sertenti vektor, kemudian masuk ke perencanaan sistem. Setelah itu kemudian masuk ke proses implementasi sistem, kemudian masuk ke proses terakhir yaitu pengujian sistem. Lokasi tempat penelitian. Adapun lokasi tempat penelitian yang saya teliti di
di Dinas Tanah Pangan dan Hortikultura Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Karya Baru nomor 2 Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang terakhir adalah analisis dan perancangan. Ini adalah contoh dari studi kasus metode static vector. Bisa kita lihat pada tabel di samping, pada tabel di presentasi ini terdapat kode gejala yang dapat dilihat pada proposal skripsi saya yang pada halaman 68 dan untuk 69, dan untuk jawaban user dan nilai beserta keterangan rumus dapat dilihat pada proposal skripsi saya pada halaman 68. Ini adalah contoh dari perhitungan penyakit hama yang dimana gejala 1, gejala 011 daun kering, jawaban user iya, dan seterusnya. Ini adalah contohnya pada mencari penyakit hama kutu daun. Ini adalah contohnya lagi. Setelah kita mengurangkan static vector, kemudian kita mengalihkannya CF user kali CF pakar yang dimana 1,0 dikali 1 sama dengan 1, dan kemudian selanjutnya seperti itu, Pak. Kemudian setelah dikalikan, kemudian kita mengkombinasikan hasil dari nilai tersebut dengan nilai dari masing-masing gejala, seperti yang tertera pada rumus ini. Yang dimana CF G001 ditambah CF G002 dikali 1 kurang CF G001 sama dengan 1 ditambah 0,87 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1, dan begitu seterusnya. Jadi pada contoh yang pertama, apabila dijadikan dalam bentuk angka persentase, maka penyakit kutu daun sama dengan 1 dikali 100, 1 kali 100 sama dengan 100%. Dengan demikian, dari 3 gejala yang dipilih oleh usaha penyakit kutu daun pada tanaman bonsai, maka kesimpulan berdasarkan tanaman bonsai, maka kesimpulannya berdasarkan perhitungan diagnosa yang dialami adalah kutu daun dengan tingkat kepercayaan sebesar 100%. Untuk contoh keduanya sama dengan contoh yang pertama, Pak. Tapi untuk yang contoh keduanya ini karena jenis penyakit yang dipilih user itu adalah hanya satu jenis, maka kita hanya mengalihkan CF user kali CF pakar saja, tidak usah dikombinasikan, Pak. Mohon maaf, Mikael, waktu kamu sudah lewat 3 menit ya. Oh, baik, Bu. Ini adalah contohnya. Ini adalah kesimpulan dari perhitungan tadi dan hasilnya, Pak. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, silakan ditutup dulu share screen-nya, Mikael. Baik, terima kasih Mikael atas pemaparan isi daripada proposal skripsinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembanding 1, Bapak Prikles Aryo Santo Sianturi MKOM untuk memberikan kritikan, saran maupun beberapa pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Lena selaku moderator pada kegiatan seminar proposal hari ini. Nah, oke, selamat pagi juga buat Mikael ya. Selamat pagi, Pak. Oke, Mikael, kita mulai ya. Nah, yang pertama ini yang saya soroti gini. Coba Anda ada skripsimu samamu kan? Ada, Pak. Nah, coba dibuka ya, sambil dibuka dulu. Udah? Nah, yang pertama itu di latar belakang masalah. Oke, Pak. Latar belakang masalahmu itu ini berapa paragraf ini? Ada 6 ya, 6 paragraf. Oh iya, Pak. Cuman belum saya lihat dia inti dari permasalahan di dalam yang akan kau teliti itu apa. Oh, baik, Pak. Nah, sementara kan di buku panduan itu kan enggak nyampe diminta 6 paragraf, 4-nya dia. Tapi setiap poin-poin itu ada khusus paragraf pertama dia menjelaskan ini, paragraf kedua menguraikan ini, paragraf ketiga menguraikan ini. Tapi jelas permasalahannya. Yang akan kau buat ini di sini saya baca dia sampai 6 paragraf. Tapi inti dari topik permasalahan itu tidak ada saya lihat. Nah, jadi maksudnya begini,
nanti di latar belakang masalah itu dipersingkat aja, diutarakan aja poin-poin yang sebenarnya permasalahan itu namanya latar belakang. Kan latar belakang masalah itu kan menguraikan apa sebenarnya latar belakang sehingga kau itu mengangkat judul ini. Nah, itu yang pertama, latar belakang yang disoroti ya. Yang kedua, setelah saya baca di rumusan masalah itu nanti poin-poin aja dibuat. Poin-poin ya Pak. Ya, poin 1 rumusan masalahnya ini, rumusan kedua rumusan masalahnya ini gitu. Jangan dibuat satu paragraf semua gitu. Ya, jangan satu paragraf dibuat poin 1 ini, poin 2 nih gitu. Ya, kemudian untuk tujuan, pastikan dia tujuan penelitian itu harus sinkron dengan rumusannya ya. Baik Pak. Nah, makanya saya bilang tadi di rumusan masalah itu ini baru tujuannya bisa kita lihat. Oh, berarti tujuan penelitiannya berdasarkan dari rumusan masalah ini, gitu. Baik Pak. Ya. Nah, gejalamu ada berapa? Gejala apa Pak? Hah? Gejala penyakitnya ada sekitar 8 Pak. Kalau Nggak bisa hafal. Mana kita nih penyakitnya? gejalanya ada sekitar 7 Pak, 7. Jangan ada sekitar, pastikan dia. Gejalanya sekian. Gejalanya 7 Pak, sudah saya ada datanya sini Pak. Penyakitnya? Penyakitnya juga 7 Pak. Gejalanya berapa? Gejalanya 16 Pak. Aduh. Gejala tadi 7. Sekarang gejala 16. Yang mana yang betul? Nggak bisa kau bedakan yang mana gejala, yang mana penyakit. Bisa Pak. Jadi berapa gejalanya? Gejalanya sekitar 18 Pak. Gejalanya 18, penyakitnya ada 7 Pak. Iya, tadi pertama kau bilang gejalanya ada 7, kedua 16, sekarang 18. Enggak Pak. Ini berapa sebenarnya? Gejalanya ada 18 Pak, dan penyakitnya ada 7 Pak. Iya, itu dia. Masa itu aja hal mendasar itu nggak bisa kau pahami. Berarti skripsimu nggak kau yang nyusun kan gitu. Kalau nggak tahu, hanya itu aja. Ya, nah itu dia. Kemudian di sistematika penulisan itu perhatikan lagi. Ya Pak. Perbaiki lagi sistematika penulisannya. Kalau memang kan buku panduan kan? Ya Pak. Iya. Nah, dibaca buku panduannya baru disesuaikan dengan itu. Nggak sama isinya. Baik Pak. Ya. Nah, kemudian nanti untuk bab 2 sama apa mungkin ditambahin langsung aja ke analisamu ya. Analisa perhitunganmu. Coba kau buka. Ini kan dia sistem pakar tentang apa? Penyakit tanaman penyakit bonsai. sama pada tanaman. Ya kan? Ya Pak. Iya. Ya Pak. Pakarnya siapa? Pakarnya dari Bapak Insinyur Aryawadi Pak. Dia sebagai apa? Sebagai kabak pertanian di situ Pak. Sebagai kabak pertanian di situ. Iya. Ya Pak. Nah, yang saya pertanyakan gini, nanti siapa tahu pas ada yang menandakan dia pakar itu apa gitu. Bahwasanya dia sebagai pakar kau buat di sini. Padahal dia kan bagian kabaknya di situ. Sebagai kabak penyuluhan tanaman Pak. Kabak penyuluhan tanaman. Iya. Nah, dia dikatakan pakar itu karena apa? Karena mungkin Bapak itu yang telah menganalisa itu Pak. Kayak patroli gitu Pak. Jangan karena kata mungkin. Kita meneliti jangan kata mungkin. Kalau mungkin itu berarti kita masih mau melakukan. Pak. Nah, dia kau jadikan sebagai pakar gara-gara apa? Kan ini datanya harus namanya sistem pakar itu harus dapat memang dari ahlinya loh, dari pakarnya langsung dia untuk penyakit dan gejalanya itu, biar bisa nanti dipertanggungjawabkan.
Ya, Pak. Kalau memang kau bilang tadi, saya nggak ada ketemu pakar, Pak. Saya ngambilnya dari penelitian terdahulu, ini saya dapat, ini nggak masalah. Jurnalnya ini, Pak, jadi saya ambil aja ini nih. Nggak masalah. Jadi jangan dikarang. Enggak, Pak, ini di Karang, Pak. Datanya ada di sini, Pak. Hah? Untuk datanya, Pak, saya Karang, Pak. Soalnya datanya ada di sini, Pak. Beserta surat balasannya, Pak. Iya, makanya yang saya tanya, pakarnya ini siapa? Bapak Insinyur Arya dari Nanti bawah. karena di depan rumahnya dia ada tanaman bonsai, kau buat pakar. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi harus jelas dia pakarnya itu siapa dan alasannya gara-gara apa dan datanya juga harus jelas. Jadi Baik, Pak. di sini analisa perancangan kamu, analisanya itu analisa data, tampilkan dulu analisa data yang kau ambil dari tempat risetmu itu mana. Ya, jangan langsung muncul di situ data gejala ini data yang belum ada sebelumnya. Sebelumnya kan harus ada data hasil riset mana, kemudian dari hasil data risetmu itu kau olahlah dia data yang kau butuhkan sesuai dengan keperluan dari metodemu. Baik, Pak. Nah, jangan seperti yang kau buat di sini langsung dia muncul. Kita nggak tahu apakah dari hasil risetnya itu seperti apa. Makanya kan ada di situ tempat penelitian itu di mana. Nah, berarti data yang kau dapatkan adalah ini. Tampilkanlah dia. Ini data yang kau dapat. Nah, kemudian ada di sini dia nilai dari setiap gejala yang saya baca di sini. Saya lihat yang agak unik saya lihat ya. Langkah-langkah metode CFP itu kan ada di halaman 34 kau buat. Ya, Pak. Itu kenapa tidak diikuti? Ikuti aja dari setiap itu kan langkah-langkahnya lengkap. Mulai langkah pertama dia seperti ini sampai terakhir. Itu ada tertuang kau buat. Cuman di saat kau mengerjakan itu nggak seperti itu kau ikuti gitu. Jadi nanti usahakan dia coba diikuti aja langkah-langkah dari metode CFP yang kau tampilkan di situ, udah kau tulis, itu aja ikuti. Langkah pertama seperti, langkah kedua seperti, setiap rumus itu jelas dia. Gitu. Nah, yang saya lihat di halaman 34 ada terurai, cuman di bawahnya untuk penulisannya nanti di halaman 34 di 2 lengkap dia. Tapi di analisa perhitungan nggak ada. Nggak sesuai dengan itu kau buat. Nah, nanti disesuaikan lagi ya. Baik, Pak. Disesuaikan lagi. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Nah, di CF ini pertama saya bukan dulu. Di sini ada saya lihat dia rumusnya itu ada kau buat dia MD dikurang MD untuk dilihat di tabel 44. Tabel 44 itu halaman 67. Ya. Nah, udah kau baca halaman 47? Udah, Pak. Ini sumbernya ini kau dapat dari mana? Sumbernya, Pak, dari data itu, Pak. Data mana sumbernya? Masa itu sumbernya kau ambil dari data itu? Soalnya data yang saya ambil, Pak, berupa kata-kata, Pak, dan gejala dan penanganannya, Pak. Jadi data dari situ, Pak, saya ambil, Pak. Berupa kata-kata. Ya, Berarti Pak. pandai kau merangkai kata-kata sehingga menjadi angka-angka ya. Ya kan, Mikael? Yang Enggak, Pak. dulunya dari kata-kata kau rubah menjadi angka. Maksud saya gini, kalau menentukan itu makanya saya pahami dulu rumus atau metode yang kau gunakan. Ya, Pak. Kalau MB itu dengan MD kan ini berbeda loh. Jawaban dari user dengan jawaban dari pakar itu nih yang dua ini. Iya kan? Ya, Pak. Yang saya tanyakan itu adalah nilai CF yang kau buat itu kan ada di situ satu. Kok satu pula? Satu. Ada di situ kau buat MB dikurang MD. Yang saya tanya, biar saya kau sampaikan dulu, biar kau pahami dia. Kau paham kan yang kau buat ini kan? Paham, Pak. Metode CF itu paham kan? Paham, Pak. Iya, paham lah pastinya. Makanya sampai bisa sempro kan? Iya, maksudnya gini, biar dipahami nanti, itu nilainya itu dapat dari mana? Apa rumusnya itu ada enggak? Kalau rumusnya ada, Pak, ada di tabel
Ada di Di mana? Tabel di tabel mana? Halaman 68, Pak. berapa? 68, Pak. Hah? 68, Pak. Di situ ada rumus. 68. Ya, Pak. Ada rumus untuk menentukan nilai bobot MB seperti MD-nya, Pak. Untuk Mana nilainya ada di halaman 68 ini? Tabel itu masukmu. ya, Pak. Yang saya tanyakan itu sumber kau dapat dari mana? Menentukan itu. Menentukan apanya itu, Pak, gejala-gejalanya itu? Enggak, emang ada rumus di situ dia dikurangkan nilai MB dengan MD-nya. Iya, Pak. Hah? Ada, Pak. Ada di mana kita lihat coba. Paham maksudnya kan? Yang saya tanyakan paham kan? Paham, Pak, tentang rumus tentang MD kurang MB itu, Pak. Iya. Yang saya tanyakan itu aja jawab. Yang mana lah dia, di mana kita lihat itu. Di mana kita lihat itu, Mikael? Hei, Mikael. Apa? Udah tidur kau? Bangun dulu. Di mana bisa kita lihat itu? Berarti belum paham kau berarti yang kau kerjakan berarti kan? Enggak kau paham, ya, muncul-muncul aja dari situ itu. Nah, maksud saya gini, jadi nanti langkah metode itu mulai langkah pertama sampai terakhir itu urutkan biar paham kau. Oh, berarti langkah pertama dia seperti ini dulu, langkah kedua dia seperti ini, kan adanya dia misalnya gini. Jadi nanti jawaban dari user itu kan dia ada kemungkinan ya, cukup pasti kan, itu ada nilainya kan. Nah, ada, Pak. Kemudian dari setiap gejala itu kan sudah ada nilai setiap gejala itu. Iya kan? Nah, kemudian jangan pula kau kurang-kurangkan dia jadi kesatukan seperti kau kurangi. Kayaknya nggak paham kalau apa yang saya sampaikan berarti ya. Paham kira-kira kan? Paham, Pak. Okay. Paham, Pak. Iya. Jadi di situ nanti lihat dia, makanya saya lihat perhitungannya itu padahal mulai halaman 72 ya. Analisis metode sintetik vektor nggak ada rumus menyatakan seperti itu. Seperti yang kau buat di tabel itu. Enggak. Rumusnya ada di halaman 27, Pak. Untuk yang pengurangan tadi itu, Pak, MB kurang MD. Untuk MB yang kurang MD itu, Pak, ada di halaman 27, Pak. Iya, halaman 27. Nah, aduh Mikael, makanya gini, harap dulu, kuasai dulu metodemu. Jadi sebelum kita nanti halaman 27 di sini, mana ada halaman 27 di sini? Kurasa beda skripsimu yang kau berikan sama saya berarti ya. Di sini halaman 27 adalah kriteria tanaman bonsai, halaman 27. Di halaman berapa ya sebenarnya? Nah, itu lagi situ. Nanti habis waktu mencari cari itu, kau cari pula dia di situ. Nanti aja cari itu. Ya, Pak. Ya. Nah, kemudian di perhitungan ini hasil yang kau dapat, ikuti dulu bagus-bagus dengan langkah-langkah CF ya. Baik, Pak. Nah, langkah-langkah CF itu ikuti dulu bagus-bagus sesuai dengan apa langkah-langkah mulai dari pertama sampai terakhir. Jadi lengkap dulu dia. Data aslinya mana? Udah. Kemudian data yang kau olah untuk kebutuhan dari CF mana? Kemudian analisa perhitungan itu kasus yang muncul itu apa? Nah, jawaban dari user itu yang mana? Kemudian jawaban dari pakar itu yang mana? Baru langkah perhitungan metode CF. Pertama ini, kedua ini sampai terakhir.
Itu buat di situ analisa perhitungannya. Ya. Baik, Pak. Nah, berjelas dia terurai semua. Oke, itu aja. Itu aja dari saya. Enggak ada perdebatan sama si Michael ini, enggak enak. Iya aja. Ya, saya kembalikanlah ke Ibu moderator. Makasih atas sarannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Prikles Arisanto Senturi Mkom selaku pembanding 1 yang telah memberikan saran maupun masukan kepada Mikael. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembanding kedua, yaitu Bapak Roy Fandri Siahaan Mkom untuk memberikan kritikan saran untuk Mikael. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Agustina sebagai moderator. Kok Bu Agustina, Pak? Sorry, Ibu Plena, Omat Tong. Halo, Mikael. Halo, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Nah, sebenarnya Anda sudah banyak tadi mendapat masukan dari Pak Prikles sebagai pembanding 1. Saya hanya untuk menambahi saja ya mengenai naskah daripada proposal Anda ini. Yang pertama kita masuk dari bab 1. Ya, saya harap Anda buka mengikuti sesuai dengan yang saya sampaikan. Di bab 1 di bagian latar belakang, objek yang kamu teliti itu adalah tanaman bonsai, betul? Betul, Pak. Nah, di sini di paragraf 1 saya lihat ada sebuah kerancauan, ya, rancu. Rancunya di mana? Anda mengatakan bahwa tanaman bonsai itu adalah seni, ya kan? Kemudian ketika ini masih di paragraf 1. Tetapi di sana kau mengatakan justru bahwa tanaman bonsai itu merupakan justru ciri khas dari suatu pulau. Ya. Ciri khas dari suatu pulau ini kesinkronan di mana? Kamu mengatakan sebuah seni, kemudian di sini tidak sebuah pulau. Ini harus jelas lagi. Jangan membuat pembaca itu bingung. Tetapi justru di dalam karya tulis itu kamu memberikan sebuah informasi yang orang lain atau pembaca itu paham apa yang kamu tulis. Bukan untuk membuat orang lain itu bingung. Jelas ya, Mikael ya? Ini harus benar-benar dipahami. Kemudian yang kedua adalah ketika objek yang kamu pilih itu adalah tanaman bonsai, kamu harus memberikan definisi atau arti tanaman bonsai itu berdasarkan pendapat dari para ahli. Itu harus jelas. Di sini tidak ada. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah objek yang kamu teliti itu adalah tanaman bonsai. Ini harus jelas karena adalah petani. Petani mana, di daerah mana kamu teliti ini? Ini harus kamu jelaskan di bagian latar belakang, bukan di bagian yang lain. Di sini harus jelas. Ya, di mana kamu melakukan penelitian ini? Ini artinya skopnya lebih sudah kamu singgung sehingga nanti muncul di bagian di bagian berikutnya bahwa mempertegas kamu sudah pernah menyinggung di mana lokasi tempat kamu melakukan penelitian. Ya. Yang berikutnya adalah masih di bab 1 di paragraf berikutnya saya melihat di sini, coba kamu cari paragraf yang bertuliskan berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul ya penerapan metode forward chaining dan certainty factor untuk diagnosa penyakit pada tanaman bonsai, di mana dalam penelitian tersebut mendiagnosa penyakit tanaman bonsai dengan menggunakan dua metode yaitu forward chaining dan certainty factor. Pertanyaan saya seperti ini. Orang lain sudah pernah melakukan penelitian ini dengan objek yang sama, bahkan dengan menggunakan dua metode sekaligus. Nah terus, apalagi kira-kira yang kamu ingin teliti dari sini? Jika orang lain sudah pernah melakukan. Orang lain itu bahkan menggunakan dua metode sekaligus pun. Jadi ini kalau saya bilang ini sesuatu hal yang benar-benar tidak ada faedahnya lagi. Orang sudah menggunakan dua metode dengan objek yang sama persis, kamu mengambil objek itu lagi dengan metode yang satu malahan. Ya apalagi yang kamu teliti lagi. Ya ini harus jelas. Jadi jangan kalau saran saya di seminar proposal itu bukan hanya sekedar maju, tetapi Anda harus memberikan sesuatu hal yang baru. Ya. Jadi ini harus diperjelas lagi. Jadi bisa-bisa kalau saya bilang sih saya dari pembanding 2 saya katakan ini valid. Ya karena orang lain sudah pernah melakukan
Kita masuk ke rumusan masalah. Setelah latar belakang kita masuk ke rumusan masalah. Di sana kamu buat seperti yang disampaikan pembanding satu tadi, kamu buatkan poin-poinnya, itu betul. Tetapi perlu saya tambahkan lagi, apa yang menjadi parameter atau nilai yang kamu cari dengan menggunakan metode certainty factor ini. Kamu objeknya bonsai, menggunakan metode certainty factor dalam sistem pakar. Apa yang kamu inginkan dari metode certainty factor ini terhadap tanaman bonsai ini? Sampai di mana? Itu harus jelas. Sampai di mana sebenarnya daya ukurnya? Yang seperti itu. Sampai di mana sebenarnya daya ukur certainty factor ini dalam menganalisis objek yang kamu teliti. Inilah yang menjadi poin penting di setiap penelitian. Penelitian apapun yang menjadi pokok pentingnya atau intinya adalah rumusan masalah. Kalau di rumusan masalahmu ini tidak jelas, ya sampai ke berikutnya itu nggak ada. Nggak ada apa yang kamu bahas itu apa, karena rumusan masalahmu tidak jelas. Ya, di sini bukan hanya bagaimana menganalisa, bagaimana menerapkan. Lah terus kaitannya dengan metode yang kamu pilih apa? Ya jelas ya. Ya saya rasa nanti kamu diskusikan dosen PPB, saya rasa dia paham, itu jelas. Apa hubungannya certainty factor dengan objek yang kamu teliti? Itu dia pertanyaan saya di rumusan masalah ini nanti yang kamu ini. Kemudian di tujuan dan penelitian 1.4, tujuan penelitian itu, Michael, ini kamu harus sinkronkan dengan manfaatnya. Yaitu kalau kita lihat di tujuan itu, poin 2 dan nomor 3 itu apa bedanya? Ya, apa bedanya poin nomor 2 dan nomor 3 di dalam tujuan penelitian itu? Ini kalau bisa dibuat jadi satu, kenapa tidak? Ya, kemudian yang berikutnya sinkronkanlah manfaat penelitianmu ini dengan tujuan. Ya. Nah, di sini yang saya katakan tadi, yang saya singgung lokasi penelitianmu. Di poin 1.5 di manfaat penelitian kamu mengatakan bahwa lokasi penelitianmu ini adalah di mana? Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, iya kan? Ini tiba-tiba muncul di sini, di manfaat penelitian justru kamu buat ini. Tidak kamu singgung di latar belakang, justru harusnya ini kamu buatkan di batasan masalah. Kalau memang mau buat kebatasan bahwa masalah ini hanya terlingkup di dalam dinas ini saja, bukan di manfaat, ya kan? Seperti itu. Oke, di bab 2, saya agak percepat saja. Bab 2 itu, ini perlu saya jelaskan, rata-rata bab 2 adalah merupakan landasan teori. Bukan hanya definisi-definisi yang harus kita masukkan di landasan teori, tetapi ini adalah sebuah teori yang menjadi dasar kita melakukan penelitian, yaitu dengan rujukan-rujukan atau tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di sini kamu tidak buat itu. Jadi di sini buatkan tinjauan pustaka, ya, peneliti-peneliti terdahulunya dengan menggunakan metode. Mungkin objeknya berbeda, tetapi metodenya itu yang kamu cari. Dengan menggunakan metode ini, bagaimana mereka melakukannya, hasilnya seperti apa. Itulah yang menjadi tinjauan pustaka di landasan teori ini. Bukan hanya definisi-definisi. Ya, itu bab 2. Kemudian di bab 3, ya, kita masuk ke bab 3. Banyak sekali nih landasan teorimu ini. Tapi tidak satu pun yang membahas mengenai rujukan dari penelitian sebelumnya. Ini hanya definisi-definisi saja. Oke, di bab lanjut lagi terus sekali ini. Di bab 3, ya. Di bab 3 ini di bagian poin pengumpulan data. Di sini ini adalah keterkaitan dengan bab 2 tadi. Di poin bab 3, yaitu bagian pengumpulan data, di sini kamu buat pengumpulan data itu berdasarkan studi literatur. Terus literatur mana yang kamu rujuk? Iya kan? Kamu buat di sini studi literatur, tetapi di bab 2 kamu sendiri tidak ada merujuk literatur mana yang kamu buat. Ya kan? Ini harus jelas. Jadi jangan hanya mencontek atau mengambil dari orang lain, tapi tanpa kita mengetahui maknanya atau tujuannya kemana.
Ya, itu harus jelas lagi. Di bab 4, ya, kita masuk ke bab 4. Anda buka itu di halaman 63. Judul itu adalah mengenai penyakit hama atau hama penyakit. Michael, penyakit hama atau hama penyakit. Hama yang berpenyakit atau penyakitnya itu mengandung hama. Mana sebenarnya ini? Kalau kita lihat literatur itu, penyakit hama itu berarti dua objek yang berbeda, Mikael. Ada penyakitnya, ada hamanya. Jadi di 63 ini kamu harus jelaskan, buatkan kelompoknya, mana kelompok yang kategori hama, mana kelompok kategori penyakit. Jelas ya? Nah, di sini kamu hanya buat ini ada sekitar 7 penyakit. Nah, anggaplah kita welcome saja. Yang 7 penyakit ini kategorinya yang mana saja yang kategori penyakit, yang mana saja yang kategori hama. Ya, karena judulmu itu mengandung hama penyakit. Oke, kemudian yang berikutnya di sini kita lanjut tadi, Pak Dikles tadi saya sudah menyinggung mengenai perhitungan, saya menyinggung masalah di bagian tabel 45 halaman 69 basis pengetahuan. Nah, di basis pengetahuan ini, Michael, topik yang kamu ambil itu adalah sistem pakar. Ya, ini perlu kamu dengarkan saya. Sistem pakar dengan menggunakan 7 rules, kalau saya simpulkan ini tidak layak. Ini tidak layak disebut dengan sistem pakar. Kalau kita lihat rule 1, jika gejala 1, gejala 2, gejala 3 maka penyakit ini. Rule 2, jika gejala ini, gejala ini, penyakit ini. Hanya 7 rules bisa menyimpulkan penyakit ini tidak valid, ini bukan seperti ini sistem pakar. Sistem pakar itu adalah hanya dia bisa mendefinisikan sebuah rule yang tidak kita definisikan. Dia bisa menampung rule yang tidak bisa kita definisikan. Misalnya, jika penyakit A loncat lagi ke gejala ini, tidak terdaftar di basis rule-nya, tetapi dia bisa menampung itu. Dia bisa memberikan kesimpulan. Itulah sistem pakar. Kalau hanya buatkan seperti ini, ada 7 penyakit nih, ya udah 7 penyakit saya buatkan saja 7 rule. Itu salah. Jadi kalau saya bilang ini adalah tidak layak disebut dengan sistem pakar jika hanya memberikan rules seperti ini. Jadi bagaimana Pak? Tambahi rules-nya, buatkan konsep yang lebih spesifik lagi terhadap semua gejalanya, yang bisa mencakup seluruh penyakit tadi. Ya, baru sebut sistem pakar. Ya, jangan nanti ketika di UMH kami akan menguji secara sistem tidak terdaftar di rules kamu ini, tetapi dia akan memberikan kesimpulan itu baru benar. Tetapi kalau toh juga nggak bisa, ya berarti salah dong. Ya kan, jelas ya? Jelas Pak. Ya. Oke, saya rasa mungkin itu saja. Yang terakhir tadi, masalah perhitungan tadi, yang terakhir ada kamu buatkan di sana perhitungan yang hasilnya 100%, 98%, 56%, 53%. Kalau tidak salah halaman 78. Nah, dari sini dari perhitungan yang kamu buat itu misalnya berdasarkan gejala yang dipilih bla 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 dan seterusnya harus diberikan kesimpulan bahwa apakah tadi penyakit yang didapatkan itu berdasarkan perhitungannya masuk kategori hama atau kategori penyakit. Nah, itu yang menjadi kesimpulan akhirnya. Bahwa tanaman bonsai tersebut terserang hama ini atau tanaman bonsai tersebut terserang penyakit ini. Gitu dia kesimpulannya. Itu baru namanya sistem pakar. Oke, saya rasa itu saja masukannya. Nanti akan saya kirimkan beberapa masukan lagi di dalam berita acara yang saya kirimkan di Prodi untuk bisa kamu perbaiki dengan pembimbing. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda, moderator. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Pak Roy selaku pembanding kedua yang telah memberikan banyak saran dan kritikan kepada Mikael. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Yuda Perwira Enkom untuk mengambil alih kegiatan ini sebelum mengakhiri pelaksanaan seminar proposal ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Madalena Simanjorang. Nah, saya berikan kesempatan kepada Michael untuk menutup seminar proposal ini dan ada yang ingin disampaikan kepada para pembanding. Silakan Michael. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Presenturi dan juga Bapak Rosia telah memberikan saya saran.
Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita telah sampai di penghujung acara. Maka dari itu, seminar proposal atas nama Michael resmi telah selesai. Dan sebagai informasi kepada Bapak pembanding agar menyerahkan berita acara seminar proposal maksimal 1 hari setelah pelaksanaan ini dimulai. Dan yang menjadi penanggung jawab adalah pembanding 1. Baiklah, sampai kita di akhir acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Petrus Yanturi MKOM, Bapak Roy Sian MKOM, dan Ibu Magdalena Simanjorang MKOM. Dan untuk itu, kegiatan ini kita akhiri. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Boleh live ya.